Skandal NT Harum ini benar-benar menarik perhatian publik karena telah mengeksploitasi 103 orang perempuan, di mana 26 orang diantaranya adalah anak di bawah umur. Setelah tertangkapnya Cho Jo Bin, terungkap bahwa foto dan video korban dibagikan dan dijual ke lebih dari 260.000 ID dengan mempertimbangkan profil yang tumpang tindih, dipersempit menjadi sekitar 60.000 ID dan dibayar secara anonim dalam mata uang digital atau cryptocurrency dengan tarif yang bervariasi, setara dengan 200.000 won sampai 1,5 juta won atau sekitar 2,6 juta sampai 19,8 juta rupiah per video. Selamat datang kembali di Tripod Studio dalam segmen Story. Pada pertengahan Maret 2020, publik sempat dihebohkan dengan sebuah kasus viral di Korea Selatan mengenai ruang obrolan seks di Telegram, yaitu NT Harum. Kabar tersebut menjadi sorotan publik setelah Cho Jo Bin, pemilik username Baksa, yaitu salah satu operator chatroom Telegram NT Harum, ditangkap di kediamannya pada Jumat 20 Maret 2020. Skandal NT Harum ini benar-benar menarik perhatian publik karena telah mengeksploitasi 103 orang perempuan, di mana 26 orang diantaranya adalah anak di bawah umur. Setelah tertangkapnya Cho Jo Bin, terungkap bahwa foto dan video korban dibagikan dan dijual ke lebih dari 260.000 ID dengan mempertimbangkan profil yang tumpang tindih, dipersempit menjadi sekitar 60.000 ID dan dibayar secara anonim dalam mata uang digital atau cryptocurrency dengan tarif yang bervariasi, setara dengan 200.000 won sampai 1,5 juta won atau sekitar 2,6 juta sampai 19,8 juta rupiah per video. Awalnya, ketika chatroom Telegram tersebut populer di komunitas online Korea Selatan, seorang pria pernah melapor chatroom Telegram tersebut dengan menghubungi 112 nomor telepon darurat umum. Namun, karena laporan itu dinilai tidak kredibel, Departemen Kepolisian mengabaikan laporan tersebut. Pada Januari 2019, Seoul Sinmun, surat kabar harian Korea Selatan, melakukan investigasi jurnalisme rahasia dan menemukan bahwa ada chatroom Telegram yang mendistribusikan konten pornografi anak di bawah umur. Dengan cara yang sama, pada April 2019, sisa jurnal melaporkan bahwa Telegram digunakan sebagai platform kejahatan untuk berbagai gambar dan video ilegal. Dan pada 12 Agustus 2019, Electronic Times menjadi outlet pers pertama yang resmi melaporkan NT Harum ke Departemen Kepolisian. Sejak saat itu, kasus ini membawa dampak sosial yang besar dan memicu kemarahan publik. Modus skandal NT Harum ini cukup terstruktur dan sistematis. Awalnya, Cho Jo Bin, si pemilik username Baksa ini, menawarkan lowongan pekerjaan paruh waktu kepada calon korban dengan bayaran yang cukup tinggi melalui Twitter dan Telegram. Para wanita muda yang tertarik dengan pekerjaan paruh waktu itu diminta untuk mengirimkan secara lengkap data diri mereka. Setelah memperoleh data diri dari calon korban tersebut, Cho Jo Bin memeras mereka dengan mengancam akan menyebarkan data diri mereka jika tidak mengirimkan foto dan video seksi. Karena tidak mau data diri mereka disebarluaskan sehingga menjadi sasaran empuk pelaku kejahatan, para korban pun terpaksa melakukan apa yang diminta. Foto dan video hasil pemerasan kemudian diperjualbelikan di Telegram melalui channel NT Harum. Di bawah ancaman, para korban diminta melakukan hal-hal di luar keinginan mereka. Tak tanggung-tanggung, bukan hanya mengirimkan foto dan video tak senonoh, para korban juga dipaksa melakukan kegiatan seksual dengan orang asing, hingga paling parah dipaksa memakan kotoran sendiri. Terdapat juga kisah salah satu korban yang masih SMP terpaksa melakukan hal itu hanya untuk melindungi adiknya. NT Harum sendiri terbagi menjadi lebih dari 100 grup.
diklasifikasikan berdasarkan harga keanggotaannya masing-masing yang dibayar dengan Monero, yaitu mata uang kripto yang berorientasi privasi sehingga data pengguna dan histori transaksi sulit untuk dilacak. Namun pada 25 Maret 2020, operator virtual dan cryptocurrency Korea Selatan setuju untuk bekerja sama dengan pihak berwenang sehubungan kasus ini. Polisi akhirnya memeriksa sekitar 2.000 transaksi mulai Agustus 2019 hingga Maret 2020. Dan pada 27 April 2020, teridentifikasi hampir 40 orang dari pelacakan transfer cryptocurrency tersebut. Perbuatan para tersangka kasus MT Harun ini sungguh telah memicu amarah masyarakat dan para artis Korea Selatan. Mereka mengajukan petisi kepada pemerintah untuk mendesak polisi mengungkap wajah serta informasi pribadi operator, termasuk pengguna channel Telegram MT Harun. Dalam waktu 3 hari sejak petisi dibuat, lebih dari 2 juta tanda tangan telah berhasil dikumpulkan lewat situs change.org dan presiden.go.kr. Bahkan dari kalangan artis seperti Jong Ri-won, Moon Ga-young, hingga sejumlah idola K-pop seperti Yeri dan Sojin Girls Day hingga Raffi turut menandatangani petisi ini dan membantu menyebarluaskan melalui Instagram Story. Pada Senin 23 Maret 2020, polisi akhirnya mengungkap identitas si pemilik username Baksa atau Chojobin ke publik. Dan pada Rabu 25 Maret 2020, Baksa dipindahkan ke kantor Kejaksaan Distrik Pusat Seoul untuk penyelidikan lebih lanjut. Sebelum dipindahkan, untuk pertama kalinya identitas lengkap serta wajahnya dipertontonkan ke publik. Hal ini sebagai bentuk jawaban dari permintaan publik Korea Selatan dalam petisi tersebut.